Fenomena akhir-akhir ini banyak umat Islam diadu domba. Banyak umat Islam satu dengan yang lain saling mencaci. Umat Islam satu dengan yang lain mereka saling membantai. Umat Islam satu dengan yang lain mereka saling menjatuhkan harga diri. Naudzubillah min dzalik. Padahal Tuhan kita sama, Allah. Nabi kita sama, Allah. Kiblat kita sama, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Tetapi fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita, umat Islam antara satu dengan yang lain mereka saling bertikai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puja kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu dijadikan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa syukur kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditampakkan ketika kita taat atas perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mempererat tali persaudaraan di antara kita, ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena akhir-akhir ini banyak umat Islam diadu domba. Banyak umat Islam satu dengan yang lain saling mencaci. Umat Islam satu dengan yang lain mereka saling membantai. Umat Islam satu dengan yang lain mereka saling menjatuhkan harga diri. Naudzubillah min dzalik. Padahal Tuhan kita sama, Allah. Nabi kita sama, Allah. Kiblat kita sama, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Tetapi fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita, umat Islam antara satu dengan yang lain mereka saling bertikai. Maka kejadian ini marilah kita pahami, marilah kita kenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu naqas wa kullan naqasu 'alaika min amba'i rasul man nuthabbitu bihi fuada. Ibrah, di dalam cerita-cerita para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad diutus, itu banyak pembelajaran. Nabi Muhammad masih dikatakan oleh Allah, wa kullan naqasu 'alaika min amba'ir rasul, aku sampaikan cerita-cerita tentang nabi, tentang rasul kepadamu wahai Muhammad. Tujuannya mutsabbit bihi fuada, untuk menguatkan iman, menjadi pencerah yang akan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada uswah yang lebih afdal daripada yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh perangai yang sangat sempurna,
Ini Allah yang mengatakan, bukan manusia atau pejabat manapun. Di dalam diri Rasulullah wajib kita pelajari, wajib kita telaah untuk referensi kehidupan kita. Maka fenomena yang ada di tengah-tengah kita, mari kita segarkan lagi, mari kita telaah lagi, mari kita pikirkan lagi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW fi haji wada', haji yang terakhir yang ditunaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan para sahabat setelah haji wada'. Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat dan seluruh umat yang hadir, saksinya adalah Ka'bah Al-Mukarramah. Ucapan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, segenap orang-orang yang beriman, diamlah kalian, diam kalian. Maka para sahabat satu dengan yang lain juga mengingatkan, diam, Nabi Muhammad mau berbicara, kalian diam semua. Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ayyaumin hada, apa hari ini? Mereka tahu, para sahabat ini tahu kalau hari ini adalah 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, Idul Adha. Mereka tahu, tetapi para sahabat tidak mau mengomentari, tidak mau menjawab. Apa sebab? Khawatir kalau Nabi Muhammad ini mau merubah nama atau ingin menekankan sesuatu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena para sahabat melihat kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW. Sempurna Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah bertanya, mereka nggak berani menjawab. Maka para sahabat hanya mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang apa hari ini. Alaisa yaumun nahari, apakah benar ini adalah nahar, yaumun nahar, Idul Adha? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, benar wahai Nabi Muhammad, ini benar. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ayu syahrin hada, apa nama bulan ini? Para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah, tahu. Tapi mereka diam melihat kesempurnaan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa hari ini, apa bulan ini. Maka Nabi Muhammad mengatakan, alaisa Dzulhijjah, apakah ini bukan Dzulhijjah? Qalu bala, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Iya benar ya Rasulullah, ini bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ayyuballadin hada, apa nama negeri ini? Apa nama kota ini? Para sahabat masih tetap berprasangka kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa nama kota ini. Ini menandakan sahabat itu melihat kesempurnaan Rasulullah, tidak melihat sedikit pun pertanyaan itu atas ketidaktahuan Rasulullah, tetapi melihat sempurnanya diri Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan, alaisa baldatul haram, apakah bukan ini namanya negeri haram, kota haram, baldah Mekah Al-Mukarramah? Qalu bala, benar ya Rasulullah, ini adalah baldatul haram, ini adalah negeri Mekah Al-Mukarramah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini intinya memancing para sahabat untuk mendengarkan apa yang diucapkan Rasulullah dan memastikan
mereka menjawab apa yang disampaikan Rasulullah dan mereka merespon, mikir apa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa biladikum hadza, demi kemuliaan hari kalian ini, demi kemuliaan bulan Dzulhijjah ini, demi kemuliaan tanah haram ini, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun bainakum. Ketahuilah, sesungguhnya nyawa kalian satu dengan yang lain haram untuk dibunuh. Harta satu dengan kalian, harta kalian satu dengan yang lain haram untuk dirampas. Harga diri kalian antara satu dengan yang lain haram untuk direndahkan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah di saat-saat terpenting. Mari kita pahami lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram kalian saling membunuh. Haram kalian saling mencuri harta satu dengan yang lain. Haram di antara kalian saling menghina, saling menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain. Nabi Muhammad pun mengatakan, yubalighum syahid minukum ghaib ila yaumul qiyamah. Sampaikan ucapan ini bagi kalian yang hadir, yang menyaksikan ucapanku ini. Sampaikan, terus kumandangkan sampai nanti di hari kiamat. Jangan terputus amanatku yang terakhir ini. Wanti-wanti setiap masa, wanti-wanti setiap umat, jangan sampai melupakan apa yang telah aku ucapkan ini. Penegasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syahad. Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil melihat ke Ka'bah dan ke langit, mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Ka'bah sebagai saksinya, bulan ini sebagai saksinya, hari ini sebagai saksinya, aku telah menyampaikan apa yang semestinya aku sampaikan. Ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, mengharamkan antara kita satu dengan yang lain saling membunuh, antara kita satu dengan yang lain saling merampas, antara kita satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling menghina, saling menjatuhkan harga diri. Ini yang diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai engkau lakukan ini. Nabi Muhammad mengatakan, ala la tarji'u min ba'di dhulalan ba'dukum riqaban ba'd. Apakah kalian akan kembali ke masa-masa sesat? Apakah kalian akan kembali ke masa jahiliyah yang dulu kalian saling bertikai, yang dulu kalian saling merampas harta, yang dulu kalian saling membunuh, yang dulu kalian saling menghancurkan harga diri satu dengan yang lain? Apakah kalian akan kembali ke zaman-zaman jahiliyah? Maka mereka mengatakan, tidak akan kembali ya Rasulullah. Di zaman-zaman ketika kami saling membunuh, ketika kami saling mencaci, ketika kami saling merusak harga diri antara satu dengan yang lain. Hadis ini wajib kita resapi, bahwa yang paling dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ada umat saling membunuh, jika ada umat saling mencaci, jika ada umat saling merampas harta antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat-sangat
menyakiti perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat yang ada di saat ini, Suriah sampai saat ini, sampai detik ini antar umat Islam saling membunuh. Di Syam sampai detik ini mereka masih saling membunuh. Kita lihat di Libya sampai saat ini umat Islam Tuhannya sama, nabinya sama, mereka saling membunuh. Dan yang paling ironisnya, setelah membunuh mereka mengatakan Allahu Akbar. Setelah membunuh mengatakan Allahu Akbar. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah, hindarkan diri kita dari saling mencaci, hindarkan diri kita saling menjatuhkan harga diri, terutama di medsos, di media sosial. Jangan sampai kita untuk membuka aib satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain. Hindari hal-hal yang menyebabkan keretakan ukhuwah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik ini semua, la yafrahu syaitan illa bi thalathatin. Tidak ada yang mengembirakan hati iblis kecuali 3 perkara. Yang pertama, rajulun mu'minun qatulu mu'minan. Umat Islam antara satu dengan yang lain mereka saling membunuh. Ini yang membahagiakan hati iblis dan menyusahkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang menyampaikan keburukan fulan bin fulan, menyampaikan rusaknya harga diri fulan bin fulan di halayak ramai, menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain, membuka aib antara satu dengan yang lain, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain, ini yang menggembirakan hatinya iblis dan menyusahkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya himbau kepada segenap umat Islam, kepada segenap organisasi Islam, kepada segenap partai-partai Islam, bersatulah kalian. Solidaritas kalian antara satu dengan yang lain, itu yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpecahnya kalian wahai umat Islam, itulah yang menyusahkan hati Rasulullah dan menggembirakan daripada hati iblis. Maka hindari pertikaian di antara kita. Ini yang menyusahkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua, mukmin mata ghairi iman. Yang menyusahkan, yang menggembirakan hati iblis, yaitu orang yang beriman mati tidak membawa iman, alias mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini yang menyusahkan hati Nabi, menggembirakan hati iblis. Jadi kalau ada orang Islam mati, dia dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah, ini benar-benar girang hatinya iblis. Maka tujuan Rasulullah diutus oleh Allah, bagaimana caranya manusia ini hidup di dalam keimanan dan mati membawa iman. Naam, ya, memang ini adalah pekerjaan yang paling susah. Jihad gampang, jihad membunuh orang-orang kafir gampang. Ketahuilah, tapi itu bukan keinginan Rasulullah. Kita membunuh orang kafir sehingga dia mati kafir, itu bukan keinginan Rasulullah. Keinginan Nabi Muhammad, seluruh umat Islam, Bani Adam, semua ras, semua suku, semua wilayah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita jihad untuk membunuh orang Islam, ini sesuatu yang paling salah. Salah besar. Jihad membunuh orang yang beriman kepada Allah. Maka ini fenomena yang dihembuskan di negara kita.
Bagaimana caranya organisasi Islam satu dengan yang lain? Mereka saling bertikai, mereka saling menghina, mereka saling mencaci, mereka saling menghancurkan harga diri antara satu dengan yang lain. Ini memang propaganda Zionis. Ini propaganda Yahudi yang memang ingin merusak kerukunan antar umat baginda Nabi Muhammad SAW. Terus di negara kita dihembuskan terus. Bagaimana caranya ormas satu dengan yang lainnya? Mereka saling mencaci, mereka saling membantai, mereka saling bermusuhan. Tetap yang rugi ini adalah umat Nabi Muhammad. Tetap yang rugi adalah umat Nabi Muhammad. Korbannya tetap umat Nabi Muhammad. Tidak ada korban di luar umat. Ini strategi musuh, konfrontasi dengan proxy war, perang proksi, perang urat saraf, mereka saling bertikai. Maka hati-hatilah diri kita untuk menanggapi daripada fenomena alam ini. Tarik diri kita, jangan ikut-ikutan mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Memang nanti kalau waktunya jihad, kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi. Kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi, jangan khawatir. Jangan kita bergerak sendiri-sendiri. Nanti ada komando dari atas. Kita jihad di jalan Allah. Tapi bukan saat ini. Kita masih nunggu. Nanti setiap saat kita akan niat. Setiap keluar dari majelis, mulai saat ini kita niat. Setiap kita berdiri dari majelis, sebelum kita berdiri, niat kita menjadi pembela Al-Mahdi. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang membela Al-Imamul Mahdi. Maka dari itu, jangan sampai kita ini juga merasa aman dari mati su'ul khatimah. Jangan sampai di antara kita ini merasa aman dari mati su'ul khatimah. Kalau saya ini pasti husnul khatimah, ketahuilah ciri-ciri khas orang yang mati su'ul khatimah, yaitu mereka yang benci kepada para ulama, benci kepada para kiai, benci kepada para habaib, benci kepada para masyayikh. Mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ta'udzubillah min dalik. Yang kedua, tanda-tanda orang yang su'ul khatimah, orang yang benci kepada Al-Quran, orang yang menistakan Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang mati su'ul khatimah. Dan yang ketiga, yang membuat orang mati su'ul khatimah, yaitu hubbud dunya. Cintanya dia kepada dunia, yang menjual akhiratnya demi dunia, yang menggadaikan imannya demi dunia, yang memenuhi hatinya demi dunia. Hubbud dunya damimah min khairin aqimah. Hubbud dunya itu menutup pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta dunia, mindsetnya, pola pikirnya tiada lain hanya untung rugi dunia. Saya hadir majelis eman, kalau sampai tutup toko, saya tutup toko, rugi, harusnya dapat sekian. Mau berangkat ke majelis, wah ini harus urunan. Mau berangkat ke majelis harus beli bensin. Di dalam pikirannya untung rugi, maka menutup kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangi, hindarkan diri kita dari cinta kepada dunia. Maka para ulama niki menceritakan apa sih hubbud dunia itu? Apakah cinta dunia itu? Apakah berarti cinta dunia itu tidak boleh mengumpulkan harta? Apakah karena cinta dunia dilarang lalu tidak boleh mencari jabatan yang bagus? Apakah cinta dunia itu tidak boleh, maka tidak boleh kita menimbun harta? Bukan. Apakah harus kita ini tidak boleh memiliki rumah yang mewah? Bukan. Hubbud dunya itu adalah ghaflah.
Hubbud dunya itu adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu ada harta dunia, ada harta akhirat. Harta dunia, harta yang kita gunakan untuk maksiat, itulah harta dunia. Kita mengumpulkan uang untuk sedekah, tidak masalah. Jadi yang dimaksud hubbud dunya itu bagaimana kita mendistribusikan harta kita atau mengarahkan di mana fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita punya mobil mewah, tergantung itu hubbud dunya atau tidak, tergantung di mana kita menggunakannya. Kalau kita gunakan untuk mencari nafkah, mobil tersebut menjadi mobil akhirat, bukan termasuk orang yang hubbud dunya. Cinta dunia, orang yang beli mobil mewah untuk pamer, orang beli mobil mewah untuk maksiat, orang beli mobil mewah untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Inilah hubbud dunya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Salah paham, ini banyak orang salah paham. Atau sekarang yang keren namanya gagal paham. Gagal paham. Apa gagal paham itu? Keterbelakangan intelektual. Bahasa tubane apa? Goblok. Jadi hemat kata. Hemat kata. Orang yang gagal paham, gak paham maksudnya hubbud dunya. Oh berarti gak oleh duwe motor, gak oleh kerja, gak boleh punya rumah mewah. Enggak seperti itu. Bagaimana kita mendistribusikan, bagaimana kita menggunakan rumah tersebut. Kita jangan sampai termasuk orang yang hubbud dunya. Di antaranya orang yang paling hampir saja meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu Imam Malik bin Anas. Siapa Imam Malik bin Anas? Imam Darul Hijrah, guru kita semua, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ini, beliau Imam Malik semenjak beliau balik sampai wafat, beliau itu tinggal di Madinah, tetapi tidak pernah sekalipun buang hajat di Madinah. Nggak pernah pipis, buang air di Madinah, nggak pernah. Ta'aduban lin nabiyina Muhammad, untuk menghormati Rasulullah. Jadi kalau mau pipis, keluar dulu dari Madinah, keluar baru pipis. Dan diriwayatkan beliau itu kalau makan sehari cuma 3 butir kurma. 3 butir kurma, karena mengganggu daripada pencernaannya. Kalau sampai buang-buang air terus menyusahkan beliau riwariwi. Tiap mau buang air, tiap mau pipis, keluar dari Madinah. Dan diriwayatkan Imam Malik ini selama beliau tinggal di Madinah tidak pernah menggunakan sandal, gak tahu sandalan. Apa sebab? Khawatir sandalnya menginjak debu yang pernah menempel di kakinya Nabi Muhammad. Inilah akhlak ulama. Imam Malik luar biasa. Imam Malik ini kalau mau ceramah, Imam Malik ini kalau mau ngajar pakai surban, pakai dupa, majelisnya dikasih dupa, majelisnya dikasih wangi-wangian. Untuk apa? Menghormati majelis, menghormati ilmu. Orang kalau mengerti ilmu, keagungan ilmu, Imam Malik ditanya, wahai Imam, aku ingin bertanya kepadamu. Bertanya soal apa? Dunia atau hadis? Soal hadis. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Beliau mandi dulu, pakai parfum, pakai jubah, pakai surban. Sekarang kau tanya. Jadi nggak sembarangan, benar-benar mengagumkan daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu kita menghormati ilmunya Rasulullah, persiapkan badan kita, persiapkan hati kita, fisik kita persiapkan. Tolabul ilm, kita sebagai penuntut ilmu paling tidak pakai surban untuk menandakan kalau kita ini adalah para pejuang Nabi Muhammad SAW. Pakai rida. Dan rida ini bukan berarti orang kalau nggak pakai rida, orang nggak pakai surban, imamah. Memang orang pakai imamah ini ada adabnya, ada akhlaknya, tidak sembarangan orang. Jadi untuk kita yang awam-awam ini, terlebih adalah saya, pakai rida. Pakai rida. Tujuannya untuk apa? Rida ini yang membentengi kita. Kita ketika melihat ada perempuan, kita sungkan mau lihat. Kalau ada mampir di tempat-tempat maksiat, sungkan kita bawa surban. Jadi surban pakaian ini termasuk daripada benteng umat Nabi Muhammad. Maka Imam Malik ini
beliau setiap ngajar benar-benar berhati-hati. Suatu saat Imam Malik ini ngajar di Masjid Nabawi, tiba-tiba wajah beliau kuning, pucat sekali, sampai para murid-muridnya ini heran, dilihat nggak biasanya Imam Malik seperti ini. Maka ketika selesai hadis menyampaikan dengan sangat sakit, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sampai selesai penuh ditutup kitabnya, tutup hadisnya, beliau langsung seperti lemas dan jatuh. Ketika beliau jatuh, kenapa wahai Imam? Aku merasakan di kakiku ini ada sengatan. Ternyata dilihat di kaki beliau ada kalajengking. Menyengat 12 kali. Beliau tidak bergeser dari tempat duduknya. Ditanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak menggeser tempat dudukmu? Kok engkau tidak bangun? Aku tidak berani memutus hadisnya Nabi Muhammad. Ini loh para ulama. Dan ketika Imam Malik ini sakaratul maut, ini poinnya. Imam Malik ini ketika sakaratul maut, kalau orang biasa menemani orang sakaratul maut tahu, kadang sadar, kadang tidak, itu biasa bagi orang sakaratul maut. Ketika Imam Malik tidak sadar, ditalkin la ilaha illallah oleh murid-muridnya. Imam Malik mengatakan la, enggak. Kaget muridnya. La ilaha illallah. La, tidak, kata Imam Malik. La ilaha illallah. La, tidak, kata Imam Malik. Muridnya bingung. Ini seorang imam, seorang ulama, muhaddits, tapi ketika sakaratul maut mengatakan tidak ketika ada kalimat la ilaha illallah. Maka terus mereka membaca Al-Quran sampai akhirnya kesadaran Imam Malik kembali lagi. Ketika kembali ditanya, ya Allah, alhamdulillah Imam Malik ini kembali sadar. Ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau mengatakan tidak ketika aku mengatakan la ilaha illallah? Wahai para murid-muridku, aku mendengar ucapan la ilaha illallah, tetapi aku mengatakan la, tidak, itu aku menjawab iblis yang lagi menggoda aku. Iblis yang lagi menggoda aku berkeliling di tempat tidurku ini. Iblis mengatakan, wahai Imam, engkau ini adalah orang yang soleh, engkau ini adalah orang yang masya Allah, orang-orang yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Muridmu saja Imam Syafi'i, beliau mengatakan la, tidak, engkau seorang wali Allah, la, engkau orang yang beriman kepada Allah, engkau adalah orang-orang yang mulia, engkau orang yang tinggi kedudukan di hadapan Allah, la, tidak, aku orang biasa. Jika aku menjawab iya, berarti aku telah ujub, aku telah sombong dengan ilmuku, aku telah sombong dengan majelisku, aku telah sombong dengan dakwahku, aku telah sombong dari segala amal pahalaku. Maka seluruh amal pahala akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah, hati-hati, jangan sampai kita merasa aman daripada mati su'ul khatimah. Dan yang terakhir, insyaallah kita akan bahas di kesempatan berikutnya karena waktu sudah adzan Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita. Hajat yang paling besar yaitu adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zaman wa ala man wa la Muhammad Jamal bin Abu Bakar Ba'aqil wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.